Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarga beliau dan para pengikut yang senantiasa istiqomah berada di atas nama beliau hingga akhir zaman. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di malam hari ini telah hadir bersama kita pemateri kita Ustaz Bahtiar Abdul Zakian yang insya Allah beberapa saat ke depan akan bersama kita untuk menyampaikan kajian yang berjudul pelajaran dari kisah Baqarah sapi betina Bani Israil. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita persilahkan Ustaz untuk menyampaikan materi untuk menambah keberkahan majelis ilmu, kami berharap jamaah untuk bisa mendekat kepada pemateri untuk menambah keberkahan majelis ilmu. Persilahkan dan sedikit mengenalkan profil beliau, bahwa beliau Ustaz Bahtiar Abdul Zakian ini adalah pengajar senior di pesantren Al-Irsyad Ungaran. Beliau sudah 23 tahun menjadi guru di Al-Irsyad Ungaran. Bahkan ketika saya masih mondok di Al-Irsyad Ungaran, beliau ini adalah guru favorit saya. Jadi saya itu ketika SMP di Al-Irsyad Ungaran pengen cepat-cepat ke SMA itu supaya bisa hadir di pelajaran beliau, karena beliau itu hanya mengajar kelas SMA saja. Jadi beliau adalah guru favorit saya. Alhamdulillah 10 tahun atau mungkin lebih dari 10 tahun bisa berjumpa lagi dengan beliau, dan tentunya insya Allah apa yang akan disampaikan beliau akan memberikan manfaat insya Allah. Dan insya Allah kajian beliau akan berlanjut sampai setelah adzan Isya. Jadi insya Allah setelah adzan Isya, insya Allah akan dilanjutkan kajian beliau. Dan jika ada waktu tersisa, insya Allah kita akan persilahkan bagi jemaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustaz Bahtiar. Fadhilul mashkuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين إخواني وأخوات في الله عزكم الله. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kaum muslimin, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan dari kisah-kisah Al-Qur'an yang akan memberikan pelajaran yang besar kepada diri kita dan juga kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Di mana pembahasan kita pada malam hari ini kita beri judul Ibrah dan pelajaran dari kisah Baqarah sapi betina Bani Israil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini,
kita harus mengerti Allah Subhanahu wa taala menjadikan uslub qasasi, uslub cerita menjadi bagian tidak terpisahkan dari banyak ayat Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan manusia mengetahui di antara hal yang paling dicintai dan disukai oleh manusia adalah uslub atau metode cerita. Karenanya hampir sepertiga dari kandungan Al-Quran adalah cerita umat-umat terdahulu. Kalau kita ditanya, lalu apa manfaat, pelajaran, hikmah, kenapa banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran? Maka tidak akan keluar dari dua sebab atau hikmah kenapa Allah banyak menceritakan umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran. Yang pertama, hikmah tersebut Allah sebutkan di dalam akhir surat Yusuf. Ketika Allah menceritakan secara lengkap tentang kisah Nabi Yusuf dari awal surat, Allah Subhanahu wa taala menutup kisah Nabi Yusuf, perjalanan begitu luar biasa kehidupan Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah menutupnya dengan sebuah ayat di dalam ayat 111 surat Yusuf. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh telah ada pada kisah mereka. Siapa mereka? Umat-umat terdahulu dan nabi-nabinya serta rasul-rasul terdahulu berserta umat mereka. Ibratun, ada pelajaran, ada nasihat untuk siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang mau berfikir dengan akal fikiran mereka. Jadi kisah-kisah Al-Quran ini pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ini sebab kenapa banyak cerita Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Di ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 176 Allah berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kepada mereka tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu agar mereka mau berfikir. Maka ikhwah fillah azakumullah, jikalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa begitu banyak kisah Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah orang-orang yang selamat, tentang kisah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, tentang para rasul-rasul terdahulu, yang Allah inginkan agar kita mau berfikir, mau mengambil pelajaran dan ibrah darinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hikmah yang bisa dipetik dari kisah-kisah umat terdahulu ini yang paling hebat menurut ana. Tathbitan liqalbin nabi alaihi salatu wassalam wa liqulubil mu'minin min atba'uhu min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi penguatan, pemantapan jiwa bagi orang-orang yang beriman, khususnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyaknya tantangan, banyaknya nanti halangan, banyaknya cobaan, banyaknya siksaan, gangguan yang akan beliau dapatkan ketika mendakwahkan agama Allah ini. Ada kalanya Nabi bersedih, ada kalanya Nabi turun semangat. Maka apabila beliau membaca atau diwahyukan kepada beliau kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, kisah tentang Nuh, kisah tentang Isa, kisah tentang nabi-nabi yang lain, maka bangkitlah semangat Nabi dan mantaplah hati beliau untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita orang-orang yang beriman. Dikala kita merasa ternyata memegang agama ini begitu berat, di saat kita membaca kisah-kisah umat terdahulu, kita terhibur. Ternyata siapapun yang berjuang demi agama ini, tidak ada jalan yang mulus bagi dia. Siapapun yang mempertahankan akidah dan imannya, tidak ada jalan yang mudah bagi dirinya. Tetapi pada akhirnya kemenangan diberikan oleh Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Tapi kemenangan akhir yang baik akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa, pengikutnya para nabi dan rasul. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 20 Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah-kisah para nabi dan rasul, wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu. Tujuan utamanya ma nuthabbitu bihi fuadak,
Itu semua untuk memantapkan dan menguatkan hati dan jiwamu agar semakin tabah, agar semakin kokoh, agar semakin kuat untuk memperjuangkan agama Allah. Karena Nabi adalah Nabi terakhir. Beliau banyak belajar dari Nabi-Nabi sebelumnya, sehingga kita tahu Nabi kita menjadi Nabi yang paling sabar, Nabi yang paling kuat dalam menghadapi gangguan, cobaan, teror, intimidasi dari kaumnya. Dan beliau akhirnya menjadi Nabi yang paling berhasil dalam menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah berikan kepada beliau stimulus tentang bagaimana perjuangan Nabi-Nabi sebelum beliau. Inilah mungkin keutamaan orang yang datang di belakangan. Dia akan memetik banyak pelajaran dari orang-orang yang telah datang sebelumnya. Maka ini dua pelajaran penting bagi kita kalau kita ingin tahu kenapa banyak Allah menceritakan tentang kisah para nabi dan rasul serta umat-umatnya. Jadi yang pertama, tujuannya untuk apa jamaah sekalian? Untuk kita mengambil ibrah, pelajaran dari semua kisah tersebut. Dan itu yang akan kita coba untuk gali pada pertemuan kita malam hari ini. Yang kedua, kisah-kisah tersebut sebagai penguat bagi jiwa Nabi khususnya dan kepada jiwa orang-orang beriman pada khususnya. Kemudian poin yang kedua, sebelum kita masuk kepada pembahasan peristiwa dan kisah tentang Baqarah Bani Israel ini, sapi betina ini, terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka paling tidak jamaah sekalian, kita harus tahu apa keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Di antara kelebihan dan keutamaan yang dimiliki oleh Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah salah satu nabi yang beliau berjuluk Kalimur Rahman, yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengajak Nabi Musa berbicara ketika beliau akan berangkat pulang dari wilayah Madian, tempat beliau ditampung oleh mertuanya Syuaib alaihi salatu wassalam, ketika beliau menikah dengan putri sulung dari Nabi Syuaib yang bernama Zipora, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Zafura. Ketika dia mengajak Zafura istrinya untuk kembali ke Mesir, tiba-tiba ketika beliau berada di Bukit Tur, disitulah Allah kemudian menyeru Musa dan kemudian mengangkatnya menjadi nabi dan rasul dan berbicara dengan beliau. Dan itulah kenapa Nabi Musa menjadi istimewa, karena beliau adalah nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dalam surat An-Nisa ayat 164 Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Dan juga di ayat yang lain dalam surat Maryam ayat 51 sampai 52 Allah menegaskan betapa pembicaraan itu memang dengan suara, tetapi bagaimana suara Allah hanya Allah yang tahu. Bagaimana Allah memanggil Nabi Musa dan berbicara dengan Musa hanya Allah yang tahu. Tetapi kita mengimani Allah berbicara dengan Nabi Musa, di mana ayat ini menyebutkan wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Dan ingatlah olehmu, ingatkan mereka wahai Musa, wahai Muhammad, di dalam Al-Quran telah disebutkan tentang Musa, sesungguhnya dia adalah seorang yang ikhlas dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Dan ingatlah ketika kami memanggil dan ketika kami menyeru dan memanggil Musa dari sisi kanan Bukit Tur Sinai. Ikhwafillah azakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, an-nida'u fi lughatil Arab huwa sautun rafi' wa nadainahu, dan kami seru, kami panggil Musa dari sebelah sisi kanan Bukit Tur Sinai. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan sebutan nada yunadi nida wa nadainahu itu tidak mungkin kecuali difahami dengan as-sautur rafi, yaitu suara panggilan yang keras. Tapi bagaimana bentuknya dan suaranya hanya Allah yang tahu.
Kita beriman bahwasanya Allah berbicara dan memanggil Nabi Musa dengan suara yang keras yang didengar oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka keutamaan dan kemuliaan pertama Nabi Musa, beliau satu-satunya nabi yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Yang kedua, ikhwafillah azakumullah, sehingga pantas beliau berjuluk apa? Kalimur Rahman, manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Musa. Jikalau kita bertanya, siapa nabi yang paling banyak namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Jawaban antum? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau adalah nabi dan rasul yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan bukan Nabi Muhammad. Beliau, berapa kali nama beliau disebut? Tidak kurang dari 136 kali nama Nabi Musa disebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Dominannya dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Taha, dalam surat Al-Qasas. Di 4 ayat surat ini Nabi Musa disebut berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi manusia yang paling banyak disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Di urutan kedua, siapa nabi yang paling banyak disebut selain Nabi Musa? Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Berapa kali Nabi Ibrahim disebut oleh Allah? Setelah ini antum gak akan lupa. Beliau disebut sebanyak 69, boleh dibalik, 69 kali dalam Al-Quran. Setelah Nabi Ibrahim Abul Anbiya, Musa 136, Nabi Ibrahim 69 kali. Kemudian di urutan ketiga siapa? Nabi Nuh, disebut tidak kurang dari 43 kali oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Isa 36 kali, Nabi Yusuf 29 kali. Justru Nabi kita Nabi Muhammad yang kepadanya Al-Quran ini diturunkan hanya disebut 4 kali dalam Al-Quran. Disebut berapa kali? 4 kali dalam Al-Quran. Ada yang tahu di surat apa saja Nabi Muhammad disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama surat Muhammad. Ahsan. Ini panitia harusnya nih Ustaz, disediakan hadiah Ustaz. Iya, biar yang jamaah yang bisa jawab kita kasih hadiah nih. Masya Allah, beliau benar di surat Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nama beliau di dalam surat Muhammad. Kemudian karena itu surat itu disebut surat Muhammad. Yang kedua, disebut nama beliau dalam surat Ali Imran. Kemudian yang ketiga, nama Nabi Muhammad disebut dalam surat Al-Ahzab. Kemudian yang terakhir, nama beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Jadi di dalam surat Al-Anfal, dalam surat Ali Imran, dalam surat Muhammad, dan terakhir dalam surat Al-Ahzab. 4 kali saja Nabi Muhammad disebut namanya oleh Allah, padahal Al-Quran ini diturunkan kepada beliau. Jadi kemuliaan Nabi Musa, beliau termasuk Nabi yang paling banyak disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah yang mulia, kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi Musa menjadi nabi yang paling banyak disebut oleh Allah namanya dalam Al-Quran? Seolah-olah beliau ini nabi favorit Allah untuk menguatkan hati Nabi dalam berdakwah dan memperjuangkan agama Allah. Hiburan Nabi seolah-olah Nabi Musa. Kenapa? Ikhwafillah, ada yang mau jawab? Beliau adalah nabi yang paling berat dan paling banyak ujian. Dari mulai beliau kecil, bayangkan, dari sebelum lahir beliau sudah punya ujian. Apa ujiannya? Akan dibunuh oleh Fir'aun dari sebelum lahir sampai beliau tua. Tantangan umat yang dihadapi Bani Israel, umat yang luar biasa ngeyelnya, umat yang luar biasa kurang ajar, umat yang luar biasa cerdas tapi tidak mereka gunakan untuk posisi yang tepat. Anda contohkan 3 sikap kurang ajar Bani Israel kepada Nabi Musa yang kalau kita akan mendoakan biar mereka dibinasakan oleh Allah. Yang pertama, siapapun tahu betapa hebatnya Nabi Musa mendapatkan pertolongan dari Allah di saat beliau mengeluarkan Bani Israel dari Mesir untuk diselamatkan. Puluhan ribu jumlah mereka, perempuan, anak-anak, orang tua, laki, perempuan, semuanya 10 ribuan lebih umat Bani Israel, bahkan ada yang mengatakan sampai ratusan ribu jumlah mereka, ketika digiring oleh Nabi Musa bersama saudaranya
Harun alaihi salatu wassalam bersama kakaknya untuk mengatur kaum wanita dan anak-anak yang bernama Miriam. Jadi mereka punya 3 keluarga. Saudara Nabi Musa itu ada 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Ayah beliau bernama siapa? Ayah Nabi Musa bernama siapa? Masya Allah, nggak ada yang tahu di sini. Nama ayah Musa adalah Imran. Karena itu beliau berjuluk Musa bin Imran. Ibunya bernama? Masya Allah, nggak tahu juga jamaah sekalian. Masya Allah. Nama ibu beliau Yukabid. Ada yang mengatakan Yukabat atau Yukabid. Yukabid dan Imran itu orang-orang saleh dari Bani Israel. Keluarga ini keluarga saleh dari Bani Israel. Mereka melahirkan 3 orang anak. Yang pertama namanya Miriam. Miriam inilah di dalam kisah Nabi Musa, dialah bersama ibunya yang berlari hampir 3 kilometer di pinggir sungai Nil ketika Nabi Musa diletakkan oleh ibunya di dalam sebuah kotak dari kayu yang telah dirajut dan dibuat oleh ayahnya Imran untuk kemudian dilihat kemana berakhirnya kotak dari kayu tersebut. Ibunya tidak kuat, beberapa kali jatuh mengikuti Nabi Musa yang dilepas di air yang panjang dari sungai Nil tersebut. Maka dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa yang bernama Miriam, ikuti kemana adikmu dibawa oleh sungai Nil dan beritahukan kepadaku. Dan ternyata pada akhirnya dia masuk kepada aliran yang dimana aliran air itu berujung kepada kolam mandinya bagi istri Fir'aun. Maka dia memberitahukan ibunya, itu kakaknya. Jadi kakak tertuanya bernama Miriam. Kemudian lahirnya Nabi Musa di saat benar-benar terjadinya peraturan yang sangat kejam bagi Bani Israel, yaitu siapapun anak laki-laki yang dilahirkan di zaman itu akan dibunuh. Maka saat seperti itulah Nabi Musa dilahirkan. Sementara Harun lahir dalam kondisi aman di saat peraturan itu sudah dicabut oleh Fir'aun. Maka mereka ini bertiga, Miriam, kemudian Musa dan Harun. Mereka menggiring Bani Israel dan pada akhirnya ketika sampai di ujung Laut Merah, tiba-tiba mereka melihat kepulan asap. Tentara Fir'aun mengejar mereka. Tentara Fir'aun bersama panglimanya Haman mengejar mereka. Saat itulah seluruh Bani Israel berteriak. Mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita ini akan tertangkap. Dan pada akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dengan keyakinan yang mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, Allah Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Di saat genting, di saat semua manusia putus asa, Nabi Musa mengatakan tidak, Allah pastikan memberikan petunjuk. Dan akhirnya Allah mengatakan, ya Musa idrib bi'asakal bahar, wahai Musa pukullah tongkatmu itu ke laut. Maka akhirnya laut itu terbelah dan lewatlah Bani Israel. Dan di depan mata mereka ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka, di saat mereka sudah sampai ke ujung sebelah Laut Merah, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di depan mereka. Hal itu tidak menggugah hati mereka, jamaah sekalian. Begitu mereka sampai di ujung, mereka bertemu dengan satu kelompok kaum bernama suku Amalikah di daerah, kalau sekarang masuk mungkin Yordania atau mungkin ya masuk Suriah. Mereka bertemu dengan suku Amalikah ini yang mereka ya'budunal asnam wa ya'budunal ashjar, yang mereka menyembah berhala dan menyembah benda-benda yang besar termasuk pepohonan. Di antara yang mereka sembah ada pohon besar, mereka berkeliling menyembahnya. Bani Israel ketika melihat itu takjub dan mereka langsung berkata kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ayo Musa, jadikan dong kami, buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka, kami juga pingin. Bayangkan baru diselamatkan oleh Allah, minta agar punya Tuhan yang lain, sesembahan yang lain. Itu kan luar biasa. Yang kedua, kurang ajarnya mereka. Ketika Allah memberikan makanan di tempat yang tandus, mereka disesatkan oleh Allah disebabkan mereka tidak mau berperang bersama Nabi Musa. Maka yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka disesatkan oleh Allah selama 40 tahun mutar-mutar di satu tempat. Tapi Allah berikan kemuliaan. Makanan mereka bernama alman wassalwa, sejenis burung puyuh
dan sejenis minuman atau makanan yang begitu enak, dua-duanya turun dari surga. Tetapi Bani Israel tidak ada syukurnya. Mereka malah di tempat yang tandus itu meminta agar dikeluarkan dari bumi itu bawang, adas, intinya tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Padahal ini makanan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma-cuma. Mereka setiap keluar dari tempatnya mendapatkan makanan itu di setiap pagi. Mereka tidak syukur. Yang terakhir yang paling mengenaskan, banyak tapi ini yang paling mengenaskan. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk naik ke Bukit Tur Sinai untuk mengambil Taurat. 40 hari Nabi Musa itu meninggalkan kaum. Ternyata Samiri, salah seorang dari mereka, mengumpulkan perhiasan Bani Israel dan dia kemudian meleburnya dan membuatnya menjadi ijlan jasadan lahu khuwar, menjadi patung anak sapi yang ujungnya ada bolongnya dan di belakang pantatnya ada bolongnya, sehingga kalau diletakkan di padang pasir, angin kencang datang seperti orang meniup trompet bersuara patung anak sapi. Karena zaman itu ilmu pengetahuan manusia tidak secanggih sekarang, maka mereka takjub, luar biasa patung anak sapi ini bisa bersuara. Maka pada akhirnya Samiri menyuruh mereka menyembahnya, disembah. Sepertiga Bani Israel menyembahnya. Maka ketika Nabi Musa turun dengan membawa lempengan-lempengan Taurat, 10 perintah Tuhan yang disebut oleh mereka orang barat dengan sebutan Ten Commandment, 10 perintah Tuhan yang berisi jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak kalian, jangan mencuri, jangan berzina, kemudian jangan mengganggu tetangga. 10 perintah Tuhan yang hampir mirip dengan wasiat Allah kepada umat Islam dalam surat Al-An'am. Persis. Karena itu antum harus tahu Taurat itu dalam bahasa Arab diartikan wasiat. Karena dia berisi wasiat-wasiat Allah kepada Bani Israel. Jadi Taurat itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya wasiyah. Jadi Taurat itu berisi wasiat-wasiat Allah kepada Bani Israel. Ketika beliau melihat sebagian kaumnya menyembah patung anak sapi yang dibikin oleh Samiri, begitu kecewanya Nabi Musa, beliau melemparkan lempengan-lempengan Taurat yang sudah beliau pahat di batu tersebut. Kemudian beliau mengambil jenggot saudaranya Harun dan dia mengatakan, bi'sa ma khalaftumuni min qabl. Betapa buruknya apa yang kau lakukan setelah sepeninggalku wahai Harun. Engkau biarkan mereka menyembah patung anak sapi. Harun dengan suara lirih mengatakan, ya bna wahai anak ibuku, maksudnya wahai saudaraku, mereka itu tidak menganggapku, mereka hanya takut kepadamu. Bahkan mereka mengancamku ketika aku melarang, mereka akan membunuhku. Mereka tidak takut kepadaku, mereka takut kepadamu. Karena Nabi Musa orangnya sangat berani, sangat serius, dan tidak ada seorang yang berani kepada beliau. Maka beliau langsung kemudian memutuskan, karena wahyu dari Allah, beliau mengatakan, siapa yang pernah sujud dan pernah menyembah patung ini ke sebelah kiriku, yang tidak ke sebelah kanan. Maka Bani Israel terbagi menjadi 2 kelompok, dan beliau berkata kemudian kepada orang-orang yang telah menyembah patung anak sapi tersebut, beliau mengatakan, faktulu anfusakum, sekarang kalian bunuh diri-diri kalian, dan itu bentuk taubat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatnya orang di zaman Nabi Musa itu harus bunuh diri. Setelah berjanji bertaubat untuk menyesal atas perbuatannya, bukti benarnya taubat bunuh diri. Masya Allah, kalau syariat ini masih berlangsung, habis umat Islam. Karena kita banyak yang berbuat dosa dan melakukan dosa-dosa besar. Nah pada akhirnya inilah gambaran betapa luar biasanya kesabaran Nabi Musa. Karenanya kalau kita ditanya, kenapa Nabi Musa paling banyak namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Jawaban para ulama adalah, karena Nabi Musa Nabi yang paling banyak mendapatkan cobaan, gangguan, dan beliau sabar dalam menghadapinya. Karena itu Allah sebutkan di dalam surat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, idh tamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuka wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Kata para ulama, bukti bahwasanya Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak diuji oleh Allah. Allah sendiri menyebutnya, di mana Allah berfirman, dan ingatlah
ketika saudarimu yang perempuan berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun di saat mereka telah mengambilmu dan mengasuhmu, tapi tidak ada seorang perempuan pun yang bisa menyusuimu. Saat itulah saudarimu yang bernama Maryam mendatangi keluarga Fir'aun dan dia mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada wanita yang bisa menyusuinya? Maka mereka mengatakan, berikan perempuan itu kepada kami. Maka ayat Allah mengatakan, maka kami kembalikan engkau kepada ibumu agar hatinya tenang dan dia tidak sedih. Dan engkau pernah membunuh seseorang dari kalangan orang-orang Mesir, orang-orang Kipti, dan kami telah mengujimu dengan begitu banyak ujian. Ayat ini terakhirnya mengatakan, dan kami wahai Musa telah mengujimu dengan begitu banyak ujian. Wa fatannaka futuna, dan kami uji engkau dengan banyak ujian. Fitnah dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah imtihanun wa ikhtibar. Salah satu makna fitnah dalam agama Islam, fitnah itu banyak artinya. Ada 4 atau 5 makna fitnah. Kesyirikan, fitnah bermakna, di antara maknanya lah yang paling masyhur ujian dan cobaan. Maka di sini Allah mengatakan wa fatannaka futuna, dan kami telah mengujimu wahai Musa dengan ujian yang begitu banyak. Kemudian yang ketiga, di antara kemuliaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, beliau masuk di dalam kelompok nabi dan rasul yang kita kenal dengan nama Nabi Ulil Azmi atau Rasul Ulul Azmi. Ikhwafillah azakumullah, ana mau tanya kepada antum, walaupun riwayat hadisnya dhaif, tapi ini menjadi satu-satunya sandaran yang disebut oleh para ulama tentang jumlah para nabi dan rasul. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwasannya jumlah para nabi berapa? Jumlah para nabi tidak kurang dari 100.000 kalau para nabi. Dari mereka Allah memilih 300 minhum wa 14 minhum rasulah. Dari 114.000 para nabi yang pernah diutus kepada umat manusia, berarti banyak jumlah para nabi yang pernah Allah utus kepada umat manusia. Dari mereka Allah memilih 313, riwayat yang lain mengatakan 315 saja menjadi rasul. Dari 313 atau 315 nabi dan rasul, Allah pilih hanya dari mereka rasul dan nabi yang begitu banyak, hanya 25 nabi dan rasul yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dari 25 nabi dan rasul yang disebut di dalam Al-Quran, Allah memilih ada 5 yang dimuliakan oleh Allah dan dipilih menjadi nabi dan rasul ulul azmi. Kalau kita mendengar Nabi Ulul Azmi, siapa yang tahu maknanya? Kenapa 5 orang Nabi ini disebut dengan Nabi Ulul Azmi? Dan siapa mereka? Dan kenapa mereka mendapat julukan dan gelar Nabi Ulul Azmi? Fadhal jamaah sekalian, siapa mereka dan kenapa mereka disebut dengan Nabi Ulul Azmi? Sekarang sudah ada hadiah. Ada yang mau jawab? Fadhal. Iya, dirinci. Ulu artinya, atau ulu atau uli dalam bahasa Arab artinya orang-orang yang memiliki, yang mempunyai. Mumtaz, Masya Allah, benar. Kemudian azmi, azam, keteguhan. Terus makna azmi juga as-sabar, kesabaran. Makna teguh, sabar. Terus apa lagi? Ketabahan. Terus apa lagi yang terakhir? Ketabahan, keteguhan, kesabaran. Maka mereka disebut dengan ulul azmi. Artinya ulu, orang-orang yang memiliki azam, tekad yang kuat, kesabaran, keteguhan hati, dan juga kekuatan hati untuk menghadapi semua gangguan cobaan kaumnya. Masya Allah. Siapa mereka, Pak? Nabi-nabi yang disebut, rasul-rasul dan nabi yang disebut dengan ulul azmi, siapa mereka? Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim. Gak apa-apa ditambah sama bapak-bapak yang lain. Ibrahim. Satu lagi Nabi Muhammad SAW. Fadl, antum ambil hadiah, kasih Ustaz Rosyad. Jadi mereka ini ada 5 orang ikhwah. Secara urut
Mereka yang disebut Nabi Ulil Azmi ini yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam. Yang kemudian yang kedua Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang ketiga Musa alaihi salatu wassalam. Yang keempat Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir adalah Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut dengan nabi-nabi dan rasul ulul azmi karena memiliki keteguhan hati, kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam gangguan serta berbagai macam cobaan yang datang dari kaum mereka. Dan Allah menyebutkan tentang hal itu di dalam dua surat Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah menyuruh Nabi untuk sabar seperti sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Wahai Muhammad, sabarlah engkau sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi, nabi-nabi yang memiliki tekad kesabaran yang kuat sebelummu, dan jangan engkau buru-buru mendoakan azab dan siksa kepada kaummu. Karena ayat ini pada akhirnya Nabi menjadi Nabi yang sangat sabar dalam menghadapi kaumnya. Kita lanjutkan kembali ikhwah dan jamaah sekalian. Setelah tadi kita menyebutkan tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu mengenai pelajaran dari kisah Baqarah atau sapi betina Bani Israel. Ini salah satu kisah yang bisa dan banyak kita akan petik pelajaran darinya, terutama nanti ada dua hal penting yang akan kita tekankan sebagai pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang mukmin dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sekalian, kisah tentang Baqarah Bani Israel ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan dari 3 riwayat yang berbeda, tapi kisahnya berbeda tapi mirip-mirip. Kemiripannya terletak pada 3 hal. Jadi semua riwayat ini ada 3 riwayat. Yang pertama dibawakan oleh Al-Imam Abu Aliyah, seorang tabi'in. Yang kedua oleh Muhammad ibnu Ka'ab Al-Quradi. Yang ketiga dibawakan oleh Al-Imam Ismail bin Abdurrahman As-Suddi. Tiga-tiganya disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan ana akan mengambil satu riwayat saja, yaitu dari riwayat Imam Ismail bin Abdurrahman As-Suddi, di mana As-Suddi menceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang kisahnya sebagai berikut. Jadi nanti antum ikuti dan mungkin pernah mendengar kisahnya, di mana dikatakan Suddi, qala Suddi rahimahullah, Al-Imam Suddi mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, kata beliau, sebab dari kejadian atau perkataan Nabi Musa ini adalah qala kana rajulun min bani Israil mukthiran minal mal. Ada dulu seorang dari Bani Israel memiliki kekayaan dan harta yang banyak. Maka fakanat lahu ibnatun, dia juga memiliki seorang anak perempuan, anak tunggal, satu-satunya anak perempuan. Dia tidak punya anak laki-laki, dia punya seorang anak perempuan yang masya Allah sangat cantik. Kemudian setelah itu wa kana lahu ibnu akh muhtaj, tapi di sisi lain ada keponakan dia yang keadaannya agak kurang. Jadi dia punya saudara nih, orang yang kaya dari Bani Israel ini, saudaranya miskin, punya anak. Anaknya ini atau keponakan dari laki-laki yang kaya ini melihat bahwasannya harta pamannya dan putrinya adalah peluang untuk dia menjadi kaya instan. Kalau dia bisa menikahi anak pamannya, sepupunya, dia akan langsung bisa mendapatkan 2 hal, yaitu mendapatkan seorang perempuan yang cantik, sisi yang lain dia mendapatkan mertua yang kaya, maka dia akan kaya. Karena itu dia, kata Imam Suddi, fakhatabaha, maka dia mencoba untuk maju ke pamannya, ke aminya, untuk melamar putrinya. Ternyata yang dia dapatkan kecewaan, pamannya menolak dengan alasan yang tidak disebutkan, menolak lamaran tersebut. Hal ini membuat dendam pemuda tersebut, keponakannya ini. Kemudian dia berseloroh dan berkata, wallahi la aqtulanna ammi wa la akhudanna malahu wa la akhudanna diyatahu wa la akulanna diyatahu
wala atazawwajanna bi ibnatihi. Maka beliau bersumpah untuk melakukan 4 hal. Yang pertama, dia mengatakan, demi Allah kalau begitu, kalau lamaranku ini ditolak, maka kata dia, demi Allah aku akan bersumpah akan membunuh pamanku, dan aku akan bisa menikahi putri, dan aku akan memiliki hartanya, dan aku akan fitnah orang lain, kabilah yang lain dari Bani Israel. Aku akan letakkan mayatnya di dekat mereka, dan mereka akan membayar diahnya, dan diahnya sekalian aku ambilkan tebusan. Jadi begitu jahatnya keponakan ini memiliki niat. Maka pada akhirnya suatu hari setelah lama dari proses lamaran yang ditolak tersebut, mungkin pamannya sudah lupa, dia datang dengan cara yang baik-baik. Dia berkata kepada pamannya, ya ammi, kata dia, wahai paman. Dia mengatakan, intalik ma'iyah fakhudh li min tijarati haula'il qaum la'alli an usiba minha fa innahum idza ra'auka ma'iyya a'tani. Wahai paman, Anda kan orang yang berpengaruh. Aku ingin memulai bisnis dagang, dan aku sudah janji untuk berbisnis dagang dengan kelompok dari Bani Israel. Kita tahu, ikhwah fillah azakumullah, Bani Israel itu asbab. Bani Israel itu bersuku-suku sesuai dengan 12 anak keturunan Nabi Yakub, termasuk di dalamnya keturunan Nabi Yusuf, termasuk keturunan Bunyamin, termasuk di dalamnya keturunan Ruben, termasuk keturunan Levi, termasuk keturunan Yahuda, termasuk keturunan yang lainnya. Ada namanya Asir, ada namanya yang lain juga. 12 keturunan Bani Israel. Mereka bersuku-suku, berkelompok-kelompok di zaman Nabi Musa. Maka dia mengatakan, aku sudah punya janji dengan fulan dan fulan yang ada dari kabilah ini, Bani Israel, untuk berdagang, untuk bisnis dagang. Mereka gak akan percaya kepadaku. Tapi kalau engkau ada dan mereka melihatmu, mungkin aku akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini dengan mereka. Maka pamannya semangat melihat keponakan yang akan berkembang dengan usaha dagangnya. Dia semangat, baik, kita akan keluar malam ini. Maka keluarlah pamannya ini. Begitu mereka berjalan berdua, dia melihat tidak ada lagi orang. Pada akhirnya dia pun kemudian membunuh pamannya. Dia menusuknya dengan pisau, dan kemudian setelah itu, ketika meyakini pamannya sudah meninggal dunia, dia pun membawanya dan meletakkannya di salah satu distrik perkampungan. Antum bisa paham bahwasanya Bani Israel tinggal berkelompok-kelompok sebagaimana suku-suku Quraisy di Makkah bertinggal berkelompok-kelompok. Bani Hashim dengan klan Bani Hashimnya, Bani Umayyah dengan klan Bani Umayyahnya, Bani Taim bin Murrah dengan klannya. Jadi mereka tidak bercampur. Begitu cara orang tinggal di zaman itu. Jadi sesuai dengan suku dan kabilah. Nah, keturunan Nabi Yusuf tinggal dengan keturunannya. Keturunan Levi tinggal dengan Lewi. Keturunan siapa namanya? Yang kita sebutkan Yahuda tinggal dengan keturunannya. Maka di salah satu dari suku Bani Israel, dia bawa pamannya, dan di dekat perkampungan dan tempat tinggal mereka diletakkan pamannya yang sudah tidak bernyawa. Setelah itu dia kembali ke rumahnya. Keesokan paginya, kemudian dia berakting, ikhwah dan jamaah sekalian. Di zaman itu begitu sulit untuk menemukan pembunuh karena belum ada sidik jari, yang pertama. Yang kedua, belum ada CCTV. Maka susah untuk menemukan siapa pembunuhnya. Maka dengan mudahnya orang asal pintar berakting, susah untuk diketahui apakah dia pembunuh apa tidak. Keesokan paginya pura-pura dia datang ke rumah pamannya, dan dia mencari pamannya. Putrinya mengatakan, dia keluar tadi malam dan tidak kembali. Aku tidak tahu dia keluar dengan siapa. Padahal dia keluar dengan orang tersebut. Maka dia kemudian mencari dari satu perumahan ke rumah yang lain. Dan pada akhirnya dia menemukan orang-orang di satu suku Bani Israel sedang berkumpul melihat jenazah dan jasad dari seseorang. Dia yang meletakkan, dia tahu. Maka dia datang dengan wajah yang dibuat-buat dan bersedih. Dia menyuruh orang minggir, dan dia melihat pamannya. Kemudian dia memeluk dan menangis. Dia kemudian berkata, qataltum ammi, demi Allah kalian telah membunuh pamanku. Fa'addu ilayya, dia tahu kalian harus membayar diatnya. Siapapun yang membunuh wajib membayar ganti rugi dan diatnya kepada kami sebagai keluarganya. Faja'ala yabki wa yahsut turab ala ra'sihi. Lihat aktingnya ikhwah dan jamaah sekalian.
Dia pura-pura menangis dengan histeris dan sambil menaburkan debu dan pasir ke kepala dan wajahnya untuk menunjukkan kesedihannya. Dia mengatakan, terlalu yang membunuh pamanku ini. Pamanku, dalam riwayat yang lain dia menyebutkan jasa pamannya. Pamanku ini orang yang selalu membantu orang-orang yang miskin. Pamanku ini selalu ringan tangan untuk membantu Bani Israel kalau mereka kesusahan. Ada orang yang tega membunuh pamanku. Semua orang waktu itu benar-benar terenyuh melihat kesedihan dari pemuda ini. Dalam kondisi seperti ini, kemudian ada yang mengisyaratkan kepada dia, kamu ingin mengetahui pembunuhnya? Izhab ila Nabiillah Musa. Ya sudah, kalau engkau ingin menemukan pembunuhnya, Nabi kita masih hidup, Nabi Musa, pergi kepada beliau, tanyakan, minta petunjuk. Mudah-mudahan Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah akan memberikan siapa pembunuhnya. Maka dia datang kepada Nabi Musa, berani, Masya Allah. Dia datang kepada Nabi Musa dan akhirnya dia mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa alaihi salatu wassalam, diiringi dengan orang-orang yang mayat pamannya itu ada di kampung mereka, karena mereka punya kewajiban untuk membayar diat. Cuma mereka semuanya berbicara dan menanyakan informasi. Mereka semua bersumpah, demi Allah kami tidak membunuhnya, demi Allah kami tidak membunuhnya. Pemimpin dari suku tempat mayat itu ditemukan memanggil semua laki-laki dan mengambil sumpah. Mereka semua mengatakan, demi Allah kami tidak membunuhnya. Maka yakinlah mereka bahwasannya ini jasad dibunuh di tempat lain dan diletakkan di tempat mereka. Maka akhirnya mereka mengatakan, ayo bersamamu kita datang kepada Nabi Musa. Ketika orang-orang tersebut yang tertuduh tersebut datang kepada Nabi Musa, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Musa utusan Allah, Rasul utusan Allah, ud'u lana rabbak hatta yubayyin lana man sahibahu fayu'khadhu sahibahu al-qadhiyah. Wahai Nabi Musa, Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah agar menyingkap siapa pembunuhnya, agar dia mendapatkan hukuman dari perbuatannya. Mereka juga mengatakan, fawallahi inna diyatuhu alaina lahayyinah. Kalau berbicara tentang diat, uang ganti rugi atas nyawa yang telah hilang, ringan bagi kami. Tapi yang jadi masalah, kami tidak membunuhnya. Kami tidak terima dituduh sebagai pembunuh. Maka engkau berdoa kepada Rabbmu untuk menyingkap siapa pembunuhnya. Dia mengatakan, walakin nastahi an nu'ira bihi. Tapi kami malu kalau kami dijadikan peristiwa ini sebagai aib. Kami malu atas diri kami. Diatnya kecil bagi kami, tapi kami tidak membunuhnya. Tolong cepat berdoa kepada Tuhanmu agar menyingkap siapa pembunuhnya. Masya Allah, Nabi Musa terdiam sesaat. Saat itulah Jibril alaihi salatu wassalam turun, dan kemudian turun ayat 68 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman kemudian kepada Nabi Musa, katakan kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Katakan kepada mereka bahwasanya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Bani Israel tidak seperti umat Nabi Muhammad. Para sahabat Rasulullah, di antara keunggulan mereka, mereka itu sami'na wa ata'na. Begitu diperintah apa oleh Nabi, nggak nanya panjang, dilaksanakan, selesai masalah. Karena itu ana teringat dengan ucapan yang sangat gegap gempita dari seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad ibnu Amr atau Al-Miqdad ibnu Aswad pada perang Badar. Di saat Nabi meminta pendapat, kita ini pergi ke Badar akan menghadapi pasukan perang. Pendapat kalian, kita pulang ke Madinah atau tetap berangkat ke Badar menghadapi pasukan perang Quraisy? Karena tujuan kita, pasukan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah bisa meloloskan diri, kata Nabi. Pendapat kalian? Kaum muhajirin berkata satu demi satu, pokoknya intinya mereka siap menghadapi apapun bersama Nabi. Salah satu perkataan yang paling indah dikatakan oleh Miqdad ibnu Aswad, di mana beliau mengatakan, ya Rasulullah, izhab haitsu ma amarakallah, pergi kemana saja yang Allah perintahkan engkau. Wallahi inna lanakul kama qala Banu Israil Musa. Yakinlah wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Di saat Nabi Musa mengajak mereka untuk merebut Filistin dari orang-orang Filistin, merebut tanah yang dijanjikan, Jerusalem atau Urshalim dalam bahasa mereka. Jadi hebatnya kota ini punya 3 nama.
Ikhwafillah, antum harus ingat, satu-satunya kota di dunia punya 3 nama itu cuman Yerusalem. Orang barat menyebut sekarang Jerusalem, padahal nama aslinya dalam bahasa Ibrani Urshalim. Ur artinya negeri, Shalim artinya salam, negeri yang damai dan tentram, Urshalim. Kemudian berubah menjadi dialek Latin jadi Jerusalem, asalnya Urshalim. Ketika orang-orang Nasrani dalam perang salib menguasai wilayah ini, dan sebelumnya ketika umat Islam belum datang merebut kota ini, Yerusalem, ketika Nasrani berkuasa, Romawi menguasai daerah ini dan mereka memeluk Nasrani, kota ini diganti oleh mereka dengan nama Elia. Ketika umat Islam menaklukkan kota ini, mereka menggantinya dengan sebutan Baitul Maqdis atau Al-Quds. Jadi satu-satunya kota yang punya 3 nama ya kota ini. Yahudi memberikan nama Urshalim atau Yerusalem. Umat Nasrani memberikan nama kota ini Elia, artinya kota Tuhan. Sementara umat Islam menyebutnya dengan kota yang suci dengan 2 nama, Al-Quds atau Baitul Maqdis. Ya. Maka ketika mereka diajak untuk berebut Palestina, khususnya Baitul Maqdis, kurang ajarnya Bani Israel berkata kepada nabinya Musa alaihi salatu wasalam, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergi saja engkau wahai Nabi Musa bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami di sini akan menunggu hasil, duduk menunggu hasil. Kurang ajar. Tapi kata Miqdad ibn Aswad, tapi kami akan berkata, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Tapi kami tidak akan berkata seperti Bani Israel. Bahkan yang kami katakan, pergilah engkau wahai Rasulullah, berperanglah engkau bersama Tuhanmu, kami akan menyertai kalian berdua untuk berperang. Ini hebatnya para sahabat Nabi, sam'an wa ta'atan. Bani Israel, mereka ketika dapat perintah ngeyel, tidak langsung menyembelih sapi. Padahal kata Ibnu Abbas, "Lau fa'aluha lan tahal qadhiyah." Kalau seandainya mereka menyembelih sapi betina mana saja, selesai perkara. Malah nanya yang menyusahkan mereka. Maka mereka mengatakan, "Wahai Nabi Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi." Ini sapinya wahai Nabi Musa belum jelas, maka tolong kau berdoa kepada Tuhanmu untuk menjelaskan identitas yang detail tentang sapi yang akan kami sembelih. Masya Allah, sapi betina yang akan kami sembelih. Nyusahkan diri. Maka turunlah ayat, "Innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik." Maka ayat mengatakan sapinya tidak tua, tidak pula terlalu muda, tengah-tengah antara tua dan muda. Ini saja sudah susah, ikhwah. Nyari sapi, meriksa sapi betina, enggak tua, enggak muda, ini sudah susah. Belum berhenti Bani Israel. Nanya lagi, mereka mengatakan, terangkan kepada kami, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nabi Musa, tapi warnanya belum jelas. Ini kalau umur sudah kami ngerti nih, warnanya belum jelas. Maka turun ayat lagi, ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Maka Allah turunkan ayat kepada Nabi Musa, katakan kepada mereka, sapi ini tidak tua, tidak muda, warnanya kuning, bersih, tidak ada sedikit pun campuran putih atau warna yang lain, yang apabila orang melihatnya akan takjub dan akan senang untuk memandangnya. Sampai di sini aja sudah mati, mereka akan cari, susah untuk dapat. Masih nanya, sudah warna, sudah umur, sudah dapat, katanya status sapi ini belum jelas bagi kami. Apakah sapi yang kuning, yang bagus, umurnya tua atau muda, yang pernah dipakai membajak itu boleh apa ya? Yang nggak pernah dipakai membajak, tolong jelaskan lagi. Maka turun ayat yang ketiga memberatkan mereka. In qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harf musallamatun la syiyata fiha. Maka Allah mengatakan, katakan kepada mereka, sapinya tidak tua, tidak muda, sapinya berwarna kuning yang sangat indah, membuat takjub orang yang memandang, gak boleh ada warna yang lain. Dan yang ketiga, sapinya tidak pernah dipakai untuk membajak, sapinya gak pernah dipakai untuk menarik dan memutar air, menyiram, menarik air dari sumur dan lain sebagainya, dan untuk menyiram.
benar-benar selamat dari semua kerjaan yang hina ini. Artinya sapi ini dirawat seperti manusia merawat anaknya sendiri. Cuma dimandikan, cuma dikasih makan, cuma diajak jalan-jalan. Dibesarkan seperti orang membesarkan anak. Di mana mereka akan mendapatkan sapi seperti ini? Nah, ini pelajaran bagi kita di dalam Islam agar kita itu jangan bertanya sesuatu intu bedalakum tasukum. Yang kalau kita bertanya terlalu detail, akhirnya begitu muncul hukumnya, itu membuat jelek dan buruk bagi kita. Karena itu sebagian asar menyebutkan, ada asar yang menyebutkan manusia yang paling buruk di sisi Allah siapa orang yang bertanya tentang satu hukum dan kemudian hukum itu turun memberatkan kaum muslimin. Ini maksud yang buruk. Contohnya Bani Israel. Maka pada akhirnya mereka menyebar. Mereka sampai mengatakan al-an ji'ta bil haqq. Sekarang kau datang dengan kejelasan Nabi Musa. Siap, kami akan cari. Subhanallah. Biarkan Bani Israel nyari sampai mati dulu. Kita pindah kepada bagian lain dari kisah ini. Di bagian lain dari kisah ini, ikhwafillah, antum sudah bisa memahami petikan bagian pertama dari kisah ini? Iya. Kita pindah ke bagian petikan rangkaian kedua. Nanti akan bersatu kisah ini. Di tempat yang lain, di pojok perkampungan Bani Israel, yang agak jauh dari pemukiman yang mereka biasa tinggal, ada seorang yang saleh, seorang hamba yang saleh tinggal bersama anaknya laki-laki. Anaknya ini Masya Allah, kalau menurut Imam Suddi, kalau di Ibnu Katsir, di kitab yang lain Bidayah wa Nihayah, disebutkan anak pemuda ini tinggal sama ibunya. Tapi riwayat Imam Suddi dalam tafsir Ibnu Katsir, anak ini tinggal sama ayahnya, ibunya sudah tidak ada. Tapi di riwayat yang lain, ibunya yang ada, ayahnya sudah meninggal. Intinya mana riwayat yang benar? Intinya pemuda ini pemuda yang bakti sama orang tuanya. Dia sangat bakti sama apa kata bapaknya. Dia sangat bakti dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Dan dia kemudian memiliki sapi. Sapi ini dia pungut dari hutan. Tiba-tiba suatu hari di saat dia mencari kayu bakar, keluar sapi. Sapi ini dari kecilnya sudah Masya Allah, sudah bagus. Maka dia pegang, dia bawa pulang. Kata bapaknya, rawat dan jaga sapi itu anakku. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan bagi dirimu pada sapi tersebut. Sapi ini kemudian dirawat bagikan saudara bagi dia. Dimandikan, nggak pernah dipakai untuk membajak, nggak pernah. Hanya dimandikan, dikasih makanan, tempatnya dibersihkan persis seperti orang merawat binatang yang dia sayangi. Semakin hari sapi ini semakin indah. Dan pada akhirnya suatu hari pernah ada para pedagang yang lewat di tempat mereka karena mereka hidup di pojokan perkampungan Bani Israel, pernah melihat keindahan sapi ini, menawar untuk dibeli sapi. Dia mengatakan, aku tidak akan menjualnya sampai ayahku yang memberikan harga kepada kalian. Nah, ayahmu kemana? Ayahku sedang tidur. Ya, bangunkan dia. Ikhwafillah, kita belajar bagaimana bakti kepada orang tua. Kalau kita ngelihat ini keuntungan dan fulus, kita akan gedor. Orang tua kita sedang istirahat, ini untung nih Bi, ada yang mau beli sapi kita. Dia tidak. Beliau mengatakan, aku tidak akan menjual sapiku sampai ayahku bangun. Kalian mau nunggu silahkan, kalau enggak silahkan kalian enggak usah beli. Maka pedagang ini mengatakan, kalau gitu enggak usah kami beli. Di kondisi yang lain ada pedagang sampai 3 kali, pedagang yang kedua meninggikan harganya. Tapi kondisinya sama, bapaknya lagi istirahat. Dia tidak mau membangunkan bapaknya karena ingin takut mengganggu orang tuanya. Kata dia seperti perkataan yang pertama, aku tidak akan menjualnya kecuali ayahku yang menjual sapi ini kepada kalian, memberikan harga. Nah, ayahmu mana? Lagi tidur. Bangunkan. Aku tidak akan bangunkan. Kalian tunggu beliau bangun dan menjual sapi ini kepada kalian, atau kalian gak usah membeli. Orang yang kedua pun kemudian berlalu, pedagang yang kedua. Sampai yang ketiga membelinya dengan harga yang sangat mahal. Tapi karena kejadian yang sama, itu pun gak jadi. Kemudian dia ceritakan kepada ayahnya. Bahasa kita sekarang, Bi, atau Pak, atau ya, sebenarnya sapi itu mau dibeli. Lah, terus kenapa engkau tidak jual? Karena bapak masih tidur. Saya pingin bapak yang memberikan harga. Dan mereka tidak mau menunggu dan mereka pergi. Terharu bapaknya dan dia mendoakan, mudah-mudahan wahai anakku, Allah memberikan engkau ganti yang setimpal dari apa yang kau lakukan ini. Masya Allah, doa orang tua. Tolong anak-anak yang ada di sini masih punya orang tua, dengar. Di antara hal yang paling indah untuk kita harapkan dari orang tua adalah doa.
Dan orang ini nasibnya berubah karena doa orang tua. Karena terharu melihat anaknya begitu bakti memuliakan dia. Dia mengatakan, semoga Allah memuliakan wahai anakku dan memberikan ganti yang setimpal untukmu. Pendek cerita, nyambung cerita, setelah berapa saat dari peristiwa ini, sampailah kelompok Bani Israel pencari sapi ke kampung-kampung paling dalam Bani Israel. Akhirnya nyampe ke tempat ini. Ketika dia sedang memandikan sahabat dan saudaranya, sapi betina yang sangat indah ini, tiba-tiba mata-mata dari Bani Israel, kelompok orang yang mencari sapi ini, mereka melihat, ya salam, inilah sapi yang selama ini kita cari dengan sifat-sifatnya. Dia tanya, berapa umur sapimu? Umurnya segini. Masuk. Warnanya kuning, bersinar, memancarkan sinar yang bagus, yang memberikan pandangan takjub dan bahagia bagi orang yang melihat. Ini sapi bersih sekali. Iya, karena saya tidak pernah pakai untuk membajak sawah. Saya nggak pernah pakai untuk menyiram tanaman. Sapi ini hanya saya jadikan seperti saudara, saya mandikan, saya beri makan. Masuk ini, cocok ini. Maka mereka kemudian mengatakan, berapa engkau akan jual? Aku tidak akan menjualnya. Jual kepada kami berapapun nggak akan kami beli. Aku tidak menjualnya. Maka mereka balik kepada Nabi Musa, mereka lapor kepada Nabi Musa. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, kata mereka, inna wajadnaha inda hadha wa aba an yu'tiha wa qad a'tainahu thamanan. Wahai Nabi Musa, ini pemuda ini memiliki sapi yang sesuai dengan ciri-ciri. Kami sudah tawarkan harga yang pantas, bahkan lebih, dia tidak mau menjualnya. Maka Nabi Musa, lihat hikmahnya seorang Nabi. Beliau memanggil pemuda ini, kemudian dia berkata, dia mengatakan, a'tihim bakaratak, tolong berikan sapimu untuk mereka beli. Pemuda ini mengatakan, faqala ya Rasulullah, ana ahaqqu bimali. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah Musa, aku lebih berhak untuk mengatur hartaku. Ini hartaku, terserah aku dong. Maka mendengar jawaban itu, Nabi Musa langsung mengatakan, sadaqta, benar, engkau orang yang paling berhak mengatur hartamu. Nggak bisa kalian paksa. Dia memiliki hartanya dan dia tidak boleh diganggu. Dalam kondisi seperti itu, kemudian waqala lil qaum, maka keluarlah sebuah penawaran dari Nabi Musa, win-win solution, tapi kemenangan bagi pemuda itu. Begitu terperanjat dan kagetnya pemuda itu mendengar suara Nabi Musa. Beliau mengatakan, ardu sahibakum fa'atauhu wazanaha dhahaba. Bani Israel, berikan keridhaan kepada teman kalian, biar hatinya nyaman, kalian dapatkan sapi, berikan harganya sesuai dengan berat sapi itu emas. Bapak-bapak jamaah sekalian, berapa beratnya sapi? Kalau ada orang yang punya emas gitu, paling kayanya manusia lah. Maka kaya mendadak saat itu dia menjadi orang kaya baru. Oh, KB langsung. Bayangkan sapi itu mungkin lebih 200 kilo, lebih 400-an. Ini emas, harus ditukar dengan timbangan emas seberat emas sapi itu. Maka Bani Israel mau nggak mau, karena mereka benar-benar ingin menemukan pembunuhnya, terutama orang-orang yang dituduh. Mereka satu kampung, maka mereka urunan menyumbangkan emas dan harta mereka sampai ditimbang sesuai dengan berat sapi emas. Pemuda tadi cuma melongok saja. Dia baru mengingat doa abahnya, ayahnya, abinya, orang tuanya. Betapa manjurnya doa orang tua. Maka kemudian dia pun mengambil harganya dengan tersenyum dan dia berikan. Setelah dia memeluk sapi itu, kemudian dia berikan, silahkan kalian sembelih sapiku, karena Nabi Musa sendiri yang memerintahkan. Dan pada akhirnya mereka pun menyembelihnya. Ketika disembelih, ikhwafil azakumullah, ulama ahli tafsir menyebutkan kemudian Nabi Musa mengambil sebagian di antara dua tulang, apa namanya? Dua tulang punggung, mankib. Dua tulang, salah satu dari dua tulang punggungnya, tulang itu yang dipakai untuk memukul orang kaya yang mati tadi, maka yang terbunuh tadi. Maka faqulna nadribuhu bi ba'dihha, kami katakan kepada Nabi Musa, pukullah dia dengan sebagian dari sapi tadi, bagian dari bagian sapi tadi. Maka dipukul orang tersebut, maka dia hidup kembali. Ikhwafillah. Saat itulah Nabi Musa dan orang-orang bertanya kepada orang ini setelah hidup, man qatalaka,
siapa pembunuhmu? Siapa sebenarnya pembunuhmu? Saat itulah keponakannya pemuda itu dengan penuh ketakutan dan gemetar. Orang ini lalu menoleh kepada keponakannya sambil menunjuk. Dia mengatakan, hadzal ladzi qatalani. Inilah orang yang telah membunuhku. Wa qal, dia telah yang berkata, aqtuluhu fa'akhudhu malahu wa ankih ibnatahu. Dialah yang berkata ketika sebelum membunuhku dan aku dalam keadaan belum mati, aku mendengar dia mengatakan, sekaranglah aku akan mengambil hartanya, sekaranglah aku bisa akan menikahi putrinya. Maka mendengar jawaban itu semua Bani Israel marah kepada pemuda ini. Maka Nabi Musa mengatakan, ambil dia. Dan pada akhirnya dia pun dikisas dan dibunuh. Maka selesailah kisah dari Baqarah Bani Israel. Ana mau tanya kepada antum ikhwah sebagai penutup dari kajian kita, apa pelajaran penting dari kisah Baqarah atau sapi betina Bani Israel? Apa pelajaran penting sebelum Anda sebutkan? Udah jelas nih pelajaran pentingnya. Apa dasar penyebab orang itu ingin membunuh pamannya, dan apa yang didapatkan oleh orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Maka pelajaran penting dari kisah Baqarah Bani Israel ini banyak. Anak kerucutkan pada dua hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwasannya manusia itu begitu tamak terhadap harta. Manusia itu begitu terfitnah dengan harta. Bahkan karena kecintaannya terhadap harta, dia rela membunuh kerabatnya. Dia rela memutuskan hubungan dengan saudaranya. Dia mungkin rela untuk tidak menyapa keluarganya. Dan ini pelajaran bagi kita ikhwah. Betapa banyak keluarga yang hancur karena hanya warisan. Betapa banyak yang keluarga tidak saling sapa bertahun-tahun, padahal mereka tahu ini dosa, cuma karena harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Kalau Bani Israel, orang yang membunuh, di kisah Baqarah Bani Israel berawal dari sebuah ambisi seseorang untuk memiliki harta pamannya. Tetapi antum ingat Rasulullah bersabda, setiap umat itu memiliki fitnah, ujian. Wa fitnah ummatil mal, dan fitnah umatku adalah harta. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang membuat kita sekarang mulai yakin dan melihat dengan mata kepala kita sendiri, di mana Nabi mengatakan, sayati zamanun 'alan nas la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang suatu zaman di tengah umatku, manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mengambil harta, dari mana mereka mendapatkan penghasilannya, dari hal yang halal atau hal yang haram, tidak peduli. Dan sekarang terbukti ya, harta ini subhanallah, sampai manusia disebutkan oleh Allah menamakan harta ini dalam Al-Quran dengan nama lain apa? Manusia menamakan harta ini dengan apa? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, al-khair, kebaikan. Seolah-olah orang kalau nggak punya harta nggak punya kebaikan. Karena itu Allah mengatakan, wa innahum lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu begitu mencintai al-khair, bukan kebaikan. Tafsiran semua ulama tafsir, manusia begitu mencintai harta. Disebut al-khair artinya kebaikan, karena manusia menyangka ketika orang mendapatkan harta dia mendapatkan kebaikan, ketika orang tidak memiliki harta dia tidak memiliki kebaikan. Allahu akbar. Dan yang paling mengerikan, ikhwah fillah azakumullah, Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang fitnah harta ini, sampai disebutkan oleh beliau satu hadis yang ini teruji dan ini ada pada kita semua, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwasannya yakburu ibnu Adam, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu thnain. Anak manusia itu akan tumbuh menjadi tua dan besar, dan semakin mereka besar akan tumbuh besar pula bersama mereka dua hal. Antum ingat dua hal, ada pada antum, ada pada anak pribadi. Karena kita itu Allah sudah sebutkan, innahum lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu begitu mencintai harta. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat besar. Padahal apa yang kita miliki ini, Allahu akbar, berapa tahun untuk nikmati ikhwan? Apa yang kita kejar,
Apa yang kita buat, apa yang kita tinggali sekarang, berapa lama kita nikmati? 80 tahun? 100 tahun? Setelah itu menjadi harta siapa? Menjadi harta orang-orang setelah kita, bukan milik kita. Tetapi manusia bingung, gundah gulana memikirkan hal itu. Karena itu Nabi SAW mengatakan manusia akan tua dan akan menua bersamanya dua hal. Apa itu? Hubbul mal wa tulul umr. Wa tulul umr. Manusia tua dan semakin besar bersama dia dua hal. Keinginan untuk panjang umur. Masya Allah. Tanyakan kepada siapapun sekarang. Umurnya sudah 120 tahun. Antum tanya. Jid atau jidah, nek, mbah, yang paling diinginkan apa? Doakan supaya sehat, panjang umur. Masya Allah. Padahal batas umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Standar umur Nabi itu standar umur umatnya. Kalau kita umat Nabi Nuh, kita berumur 500 tahun masih berharap panjang umur kita. Karena Nabi Nuh 950 tahun lebih umurnya. Bahkan ada yang mengatakan 1000. Nabi Ibrahim diwafatkan oleh Allah di umur 137 tahun. Atau Nabi Ismail. Mirip dengan ayah. Jadi kalau masih berusia 70 tahun masih muda. Masih ada 50 tahun lagi akan hidup. Rasul kita diwafatkan oleh Allah di usia 63 tahun. Jadi batasan umur Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi keinginan untuk panjang umur ini dimiliki oleh semua kita, termasuk orang yang berbicara. Yang kedua adalah kecintaan terhadap harta. Masya Allah, jarang kita temukan hatta ustadz, hatta mubalik pun coba tawarkan. Mungkin depan orang dia akan jaga image. Ustadz mau nggak saya kasih hadiah motor? Oh nggak usah. Coba ajak bicara dua mata. Oh ahlan wa sahlan, kebetulan anda butuh motor. Kita semua ini cinta terhadap harta. Inilah manusia. Inilah hakikat manusia, ikhwah. Lihat, ini pelajaran yang pertama. Anda tutup pelajaran pertama ini dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim. Indah perkataan. Ikhwah, setiap kita melihat kebingungan, kegundahan, dan kesedihan dalam hati kita di dunia ini, Imam Ibnul Qayyim mengatakan sumbernya cuma dua. Kalau antum gak pernah tenang, antum sudah punya harta banyak, tapi kok gak tenang? Coba lihat, pasti sebab salah satunya ada. Tapi kalau antum sudah kaya, antum miskin, tapi rajin ibadah, kok juga nggak tenang? Bisa jadi penyebabnya yang pertama. Kata beliau Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Iddatus Sabirin, beliau mengatakan innama tahsulul humum wal gumum wal ahzan min jihatain. Kesedihan, gundah gulana yang dirasakan oleh manusia sebabnya nggak akan keluar dari dua arah, dua sebab. Apa penyebab yang pertama? Ahaduhuma ar-raghbatu fid dunya wal hirsu 'alaiha. Ambisi yang terlalu besar untuk mengejar dunia dan semangat untuk memilikinya. Kalau antum terlalu banyak mengejar dunia, antum akan selalu gundah gulana. Kalau nggak dapat tuh jadi pikiran, nggak tenang hati. Padahal kalau antum berpikir seperti caranya Nabi, tenang hidup. Umar bin Khattab alaihi radhiyallahu anhu masuk kepada Nabi dalam kondisi Nabi tidur di atas tikar yang dibuat dari pelepah kurma. Kalau bahasa orang sini apa? Orang Tegal. Kalau kita ada anyaman pelepah bambu, pelepah pohon kelapa tuh, yang dianyam biasanya di sawah, itu dipakai buat sholat, buat apa. Nah, orang Arab dulu yang agak kurang kondisinya, mereka menganyam daun kurma untuk dijadikan sebagai tempat untuk duduk atau tidur. Kebetulan Nabi tidur di tempat seperti itu. Umar bin Khattab masuk, melihat bekas dari tikar yang kasar itu membekas di tubuh Nabi. Menangis Umar. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Kisra wa Faris wahuma fi kufr wahuma fi na'im ya Rasulullah. Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, mereka kafir Nabi. Mereka berada dalam kenikmatannya. Ud'ullah alaka wa li ummatika an yaftahallahu alaika dunya wa alaihimud dunya. Tolong doa kepada Allah untukmu dan umatmu agar Allah bukakan dunia ini untukmu dan untuk umatmu. Jangan keadaan seperti ini oleh Nabi. Nabi cuma tersenyum, cuma menepuk bahu Umar. Beliau mengatakan, mali walid dunya ya Umar. Ada apa urusan aku dengan dunia wahai Umar? Mali walid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Maka dalam tulisannya Ustaz Syafiq atau anda lupa antara Ustaz Syafiq sama Ustaz Firanda menulis
makna hadis ini dengan nasihat beliau dalam tulisannya mengatakan manusia di dunia ini bagikan orang yang safar di rest area. Rest area itu bagus nggak ya? Bagus kan? Ada tempat istirahatnya, tempat makannya, tempat untuk menunaikan hajat. Tapi antum senang tinggal selamanya? Nggak mungkin. Antum pasti pulang ke rumah antum. Nah, beliau mengatakan kalau zaman dahulu rest areanya apa? Orang yang safar zaman dahulu, zaman Nabi, rest areanya apa? Pohon yang rindang, tempat mereka mengikat kendaraannya untuk sekedar istirahat, minum, makan, menghilangkan lelah, setelah itu melanjutkan perjalanan. Kata Nabi, permisalanku dengan dunia seperti orang yang sedang mengendara kendaraannya untuk satu tujuan dan dia beristirahat di bawah rindangnya sebatang pohon dan setelah itu dia meninggalkan. Nah, rindangnya pohon itu adalah dunia. Tempat peristirahatan sementara itu adalah dunia. Ada apa aku dengan dunia? Aku tidak risaukan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih ketika berbicara dengan malaikat Jibril dalam riwayat Imam Ahmad, turun malaikat lain diutus oleh Allah untuk menanyakan pertanyaan yang sangat luar biasa kepada beliau. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, siap, 5 menit lagi insyaallah kita selesai. Pertanyaannya apa? Malaikat ini diutus oleh Allah. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini malaikat turun dan Allah belum pernah menyuruhnya turun semenjak diciptakan kecuali sekarang ini. Dia akan bertanya sesuatu kepadamu. Maka turunlah malaikat ini. Nabi menyambutnya dan malaikat ini berkata, ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuk. Wahai Muhammad, aku diutus oleh Rabbmu Allah. Kenapa tidak mengutus malaikat Jibril? Malaikat Jibril sedang ngobrol sama Nabi. Malaikat Jibril sedang ada di samping Nabi. Ini malaikat lain. Afamalikan nabiyyan yaj'aluk am 'abdan rasula. Allah menyuruhku untuk memilih untuk dirimu 2 hal. Allah akan menjadikanmu sebagai nabi, rasul dan raja sebagaimana keadaan Nabi Sulaim. Bapaknya dulu dong. Nabi Daud dan putranya Sulaiman. 2 nabi yang selain mereka nabi, rasul, mereka raja, memiliki kerajaan dunia dan mereka mulia, diberikan risalah oleh Allah. Daud dan Sulaiman, Nabi mau sederajat sama mereka. Ditawarkan oleh Allah, engkau mau jadi nabi, rasul dan juga raja seperti Sulaiman dan Daud dan Sulaiman, atau engkau akan menjadi rasul dan manusia biasa saja? Tanpa berfikir beliau menjawab, bal ij'alni abdan rasula. Enggak, aku pilih agar Allah menjadikanku sebagai seorang hamba biasa dan rasul saja. Ini menunjukkan Nabi memahami kehidupan dunia ini dengan apa yang ada dalam gemerlapan tidak abadi, sehingga kita namakan dunia ini ad-dunya faniyah. Dunia ini dunia fana yang akan hilang dan akan kita tinggalkan. Pelajaran keduanya, ikhwafillah, Anda tidak perpanjang, tapi cukup sudah kita sebutkan di awal. Pelajaran keduanya, pelajaran pertama adalah bahwasanya dunia ini dengan segala perhiasannya membuat manusia ambisi, tamak, dan itu bisa membuat dia untuk melakukan kejahatan, kezaliman kepada orang terdekatnya, bahkan kepada keluarganya, bahkan membunuh mereka. Pelajaran yang kedua, besarnya arti birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Ana mau tanya antum, pemuda tadi mendapatkan keberkahan dari Allah di mana dia menjadi orang kaya mendadak kata kita tadi. Penyebabnya apa? Karena doa ayahnya, atau riwayat yang lain doa ibunya, di mana dia begitu bakti kepada ibunya, sekedar ingin mengganggu tidur orang tuanya nggak mau, apalagi menyakitinya. Sekedar bangunkan dia nggak mau, karena itu akan mengganggu tidur orang tuanya. Saking bangga dan bahagianya orang tuanya mendoakan, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu anakku, dan semoga Allah memberikan ganti yang setimpal untuk harga yang telah engkau lewatkan. Ternyata Allah berikan keuntungan berlipat-lipat, di mana keuntungannya harga sapinya seberat itu emas.
Maka dia menjadi manusia paling kaya dan Bani Israel, dan ada riwayat yang menyebutkan ujungnya dia kemudian mendapatkan putri dari laki-laki yang dibunuh tersebut, dan semua hartanya juga datang kepada dia. Jadi keuntungan dia jadi orang kaya baru, dan dia juga mendapatkan harta mertuanya dan putrinya yang cantik dia dapatkan. Apa semua ini akibatnya? Akibat dari birrul walidain, dia begitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka wasiat ana bagi siapapun yang memiliki orang tua, mohon untuk selalu kita mengharapkan doa dan keberkahan dari orang tua kita, karena insya Allah kesulitan, masalah yang kita hadapi banyak akan dibuka oleh Allah dengan doa dan keridhaan orang tua kita. Karena Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah ada pada kemarahan kedua orang tua kita. Terutama ibu yang banyak berjasa kepada kita, mengandung kita, kemudian melahirkan kita, menyusui kita, merawat kita. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan bakti dan kebaikan dari kita. Mudah-mudahan kita selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita, kepada ibu dan juga kepada bapak kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan sebagaimana keberkahan yang didapat oleh pemuda dalam kisah Baqarah sapi betina Bani Israel. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ikhwah dan jamaah sekalian. Dan kita harus yakin cerita-cerita Al-Quran semuanya memberikan faidah, manfaat dan pelajaran yang besar bagi kehidupan kita. Dan penutup dari apa yang saya sampaikan, kita ingat bahwasannya menyampaikan kisah-kisah Israiliyat yang datangnya sumbernya dari ahli kitab itu dibolehkan dalam Islam berdasarkan hadis Nabi dalam Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, wahadithu an bani Israel wala haraj, silahkan kalian ceritakan apa yang datang dari Bani Israel, tidak apa-apa, tapi ingat, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi barang siapa yang berani berdusta atas namaku yang bukan sabdaku, dia katakan Nabi bersabda, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di api neraka. Ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan faidah untuk Anda pribadi dan ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas khilaf dan kesalahan dalam penyampaian, karena kebenaran datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pikir tergantung panitia. Antum kalau memandang waktu cukup silahkan.